Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan hari ini. Selasa tanggal 3 bulan Februari tahun ke-2026. Judul pelajaran untuk hari ini adalah hal yang benar-benar penting. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemahaman tentang hal yang benar-benar penting dalam kehidupan rohani menjadi jelas ketika kita menelusuri pengalaman Paulus yang menilai ulang seluruh pencapaian masa lalunya setelah perjumpaan pribadi dengan Kristus. Hal-hal yang dahulu menjadi sumber kebanggaannya ternyata berubah menjadi penghalang karena membuatnya merasa cukup tanpa anugerah keselamatan. Paulus menggunakan bahasa perdagangan, untung dan rugi untuk menggambarkan bagaimana ia menghitung ulang nilai hidupnya setelah memahami kebenaran Injil. Pendekatan ini menolong kita menyadari bahwa setiap manusia, sadar atau tidak, memiliki catatan kehidupan rohani yang dinilai berdasarkan standar tertentu. Pertanyaan mendasar bukan apakah kita memiliki catatan itu, melainkan apakah standar yang kita gunakan selaras dengan nilai-nilai surgawi yang diajarkan oleh Kristus. Saudara-saudara, sebelum pertobatannya, Paulus mengukur keberhasilan rohani berdasarkan identitas, tradisi, dan ketaatan lahiriah yang dihargai dalam masyarakat Yahudi pada zamannya. Standar tersebut memberinya rasa aman dan reputasi, tetapi tidak membawanya pada pengenalan yang sejati akan kasih karunia Allah setelah bertemu dengan Kristus. Seluruh tolok ukur hidupnya berubah secara drastis karena ia melihat bahwa nilai-nilai lama tidak memiliki kuasa menyelamatkan. Transformasi ini bukan hanya perubahan pemikiran, melainkan pembaruan hati yang memusatkan hidup pada hubungan dengan Yesus. Dari pengalaman ini, kita belajar bahwa pertobatan sejati selalu diikuti oleh perubahan sistem nilai yang memengaruhi seluruh arah kehidupan seseorang. Bapak Ibu sekalian, Ellen G. White menekankan bahwa Kristus yang datang dari surga mengetahui dengan tepat nilai-nilai kekal dan bahaya keterikatan pada hal-hal duniawi yang sementara. Dia memahami risiko ketika manusia mencurahkan perhatian pada hal-hal yang tidak berguna dan mengabaikan tujuan kekal yang Allah sediakan. Pesan ini mengingatkan bahwa waktu, bakat, dan kesempatan adalah karunia ilahi yang seharusnya digunakan untuk tujuan surgawi, bukan sekadar kepuasan pribadi sementara. Ketika manusia terlalu fokus pada pencapaian dunia, ia berisiko kehilangan perspektif tentang keselamatan dan makna hidup yang sejati. Oleh karena itu, firman Tuhan berfungsi sebagai panduan yang mengarahkan hati kepada nilai-nilai yang tidak akan pernah binasa. Saudara yang terkasih, pengalaman Paulus di jalan menuju Damsyik menjadi simbol bagaimana kebutaan rohani dapat berubah menjadi penglihatan yang jernih melalui perjumpaan dengan Kristus yang hidup. Secara fisik ia kehilangan penglihatan, tetapi justru pada saat itu mata rohaninya terbuka untuk memahami kebenaran yang selama ini tersembunyi baginya. Kisah ini sejalan dengan cerita dalam Yohanes 9 tentang orang buta yang disembuhkan Yesus dan akhirnya mengenal Yesus sebagai Tuhan. Yesus menegaskan bahwa kedatangannya memisahkan mereka yang mau menerima terang dari mereka yang menolak kebenaran karena merasa diri sudah melihat. Prinsip ini mengajarkan bahwa
Kerendahan hati membuka jalan bagi pemahaman rohani, sementara kesombongan menutup akses kepada terang Allah. Bapak Ibu terkasih, nilai-nilai dunia modern seringkali menawarkan kesuksesan, kekuasaan, dan kenyamanan sebagai tujuan utama hidup. Namun semua itu dapat mengaburkan pandangan terhadap realitas kekekalan. Alkitab memperingatkan bahwa daya tarik dunia dapat menyesatkan firman Tuhan, sehingga tidak menghasilkan buah dalam kehidupan seseorang. Sebaliknya, nilai-nilai surga menekankan keserupaan dengan Kristus, kasih kepada sesama, dan komitmen untuk membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan. Pertentangan antara nilai dunia dan nilai surga menuntut setiap orang percaya untuk memilih prioritas hidup dengan bijaksana. Ketika hati terarah kepada kehendak Allah, perspektif rohani menjadi lebih tajam dan keputusan hidup menjadi lebih bermakna. Saudara-saudara sekalian, kunci untuk menjaga mata rohani tetap fokus pada hal yang benar-benar penting adalah hidup dalam hubungan yang terus-menerus dengan Kristus melalui doa, firman, dan ketaatan yang tulus. Disiplin rohani menolong orang percaya mengevaluasi motivasi hidup dan memastikan bahwa nilai dunia tidak menggantikan posisi Tuhan di dalam hati. Persekutuan dengan sesama orang percaya juga memperkuat komitmen untuk tetap berjalan dalam terang kebenaran. Dengan memandang hidup dari perspektif kekekalan, seseorang dapat membuat keputusan yang mencerminkan hikmat surgawi. Fokus pada Kristus memungkinkan kita melihat dunia sebagaimana adanya dan menilai segala sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang abadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini, bahwa hal yang benar-benar penting dalam kehidupan rohani bukanlah pencapaian duniawi, melainkan hubungan yang hidup dengan Kristus yang membawa kepada keselamatan kekal. Pengalaman. Paulus menunjukkan bahwa perubahan nilai merupakan bukti pertobatan sejati yang memusatkan hidup pada kehendak Allah. Dunia mungkin menawarkan banyak hal yang tampak menguntungkan, tetapi hanya nilai-nilai surgawi yang memiliki dampak abadi. Dengan memandang hidup melalui terang Injil, orang percaya dapat membedakan antara yang sementara dan yang kekal. Ketika Kristus menjadi pusat kehidupan, mata rohani tetap terbuka untuk melihat, memilih, dan mengejar hal-hal yang benar-benar penting. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.